Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Tadi sudah digelar pertandingan antara Indonesia U20 melawan Uzbekistan U20. Dengan hasil akhir Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor 1-3 yang membuat Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 karena Iran menang 6-0 menghadapi Yaman. Artinya Yaman dan Indonesia sudah pasti tersingkir karena dua besarnya sudah dikunci oleh Uzbekistan dan Iran. Memang sesuai prediksi ya, bisa dibilang. Oke, kita bahas dulu pertandingannya sedikit ya. Dimana pertandingannya sebenarnya Indonesia tampil dengan semangat baru, dengan spirit baru, dengan muka baru, dengan warna baru. Dimana pemain tengahnya Welber dan lain-lain diganti ya, cuma disisakan Tony Firmansyah, masuk Vavaseva dan Evandra, yang dua-duanya sebenarnya berhasil memberikan warna baru di babak pertama, di mana Evandra bermain jauh lebih baik dibanding Welber Jardim. Evandra punya flair yang jauh lebih bagus, composure yang jauh lebih bagus, intelijensi juga yang jauh lebih bagus dari Welber Jardim, dan dia bisa membuat lapangan tengah jauh lebih hidup dibanding game sebelumnya ketika menghadapi lawan Iran gitu ya, dengan composure yang dia punya. Dan itu terbukti permainan timnas jauh lebih hidup di babak pertama berkat kehadiran Evandra di lapangan tengah gitu ya. Dan di babak pertama kita bisa melawan, bisa dibilang kita bisa melawan Uzbekistan, dan kita juga dapat gol kan, lumayan 1-1 gitu di babak pertama. Tetapi di babak kedua ada 3 masalah yang terjadi. Pertama, Indonesia kebobolan cepat di menit 48. Itu membuat konsentrasi Indonesia, membuat mental Indonesia kelihatan drop. Itu kelihatan banget. Yang kedua adalah masalah fisik. Ini kelihatan banget terutama pemain-pemain yang masih muda. Evandra itu kan dia masih sangat muda. Dia adalah pemain termuda di Indonesia dengan usia 16 tahun. Dan kelihatan ketika di lapangan, ketika masuk babak kedua, fisik dia benar-benar yang paling turun. Itu kelihatan dari dia yang awalnya off the ball-nya itu cepat. Di babak kedua itu off the ball-nya jadi lambat banget gitu, Evandra. Jadi nggak kelihatan Evandra yang di babak pertama itu nggak kelihatan gitu. Dan itu membuat lapangan tengah menjadi milik Uzbek karena Evandra menurun secara fisik. Sehingga yang bekerja keras akhirnya adalah Tony Firmansyah. Tony Firmansyah kan akhirnya jadi turun kan, Evandra yang lebih ke depan. Karena apa? Evandra udah habis. Tony yang akhirnya sering jemput bola ke bawah. Masalah fisik ya, yang kedua. Yang ketiga, lagi-lagi timnas Indonesia tidak klinikal. Tidak klinikal, dimana umpan ke final third jelek gitu ya. Kemudian ketika pemain-pemain mendapat peluang itu tidak berpikir matang gitu untuk bagaimana mengeksekusi peluang tersebut di final third. Jadi itu adalah masalah ketiga yang terjadi di babak kedua. Padahal Uzbekistan ini mainnya sebenarnya tidak lebih baik dari Iran sebenarnya, dari Iran kemarin. Mereka juga terlalu banyak hilang bola sebenarnya Uzbekistan itu. Mereka kan sering memainkan umpan diagonal, umpan crossing ya, sebenarnya banyaknya hilang umpan-umpan itu dibanding nyampe. Tetapi karena Indonesia lagi-lagi tidak punya pemain lapangan tengah yang konsisten, sehingga Indonesia tidak bisa mempertahankan ritme yang mereka bangun di babak pertama. Dan itu udah mulai kelihatan di atas menit 70 Indonesia tuh benar-benar sudah lost mainnya. Mainnya udah ngasal, udah sering salah passing gitu ya. Udah lost aja, udah lost. Dan ini adalah masalah fisik. Gitu, masalah fisik yang sangat menurun. Konsentrasi yang sudah menurun dan juga mental yang sudah menurun. Gitu. Oke. Gue ingin mengkritik sekarang ya, dimana gue heran kok bisa ada beberapa pengamat yang bilang kalau ini bukan salah Coach Indra Safri. Menurut gue ini jelas-jelas kesalahan Coach Indra Safri. Kenapa? Pertama, dia diberikan waktu yang sangat banyak untuk mengenal pemain-pemainnya. Dia diberi waktu sampai setahun ya, dimana PSSI sudah menyediakan fasilitas
TC dan uji coba. Bayangkan loh, di tengah-tengah, apalagi beberapa pemainnya itu dipanggil Sintayong ke level senior. Itu kan harusnya menjadi nilai tambah kan untuk timnas U20 ini. Tapi nilai tambah itu tidak kelihatan sama sekali. Kadek Arel, Donitri yang sudah menyicipi level senior, itu mainnya dia tidak menunjukkan pengalamannya itu. Kadek Arel dan Donitri ini. Kan kita lihat Donitri di 2 pertandingan ini, meskipun ya gue harus akui lawannya memang di atas kan, tetapi minimal harusnya bisa menjadi pemain yang konsisten 2 pemain ini, karena secara mental harusnya udah jadi banget kan 2 pemain ini. Tapi 2 pemain ini pun nggak bisa ngangkat gitu, sama-sama nggak bisa ngangkat. Mainnya Donitri dan Kadek Arel biasa-biasa aja gitu ya. Tidak berbeda dengan pemain lain yang tidak punya pengalaman, itu maksud gue. Kayak gitu. Menurut gue ini adalah kesalahan dari Coach Indra Shafri, karena dia sudah mengenal pemainnya, dia juga sudah melakukan TC yang banyak, menghabiskan belasan M bahkan puluhan M untuk melakukan TC tersebut gitu ya. Ditambah pemainnya ada yang dicoba sama Sintayong di level senior gitu ya. Ditambah sebelum Piala Asia U20 ini ada uji coba, yang sebenarnya uji coba itu kan dilakukan untuk melihat kelemahan timnas ini. Dan kelihatannya kelemahannya ini tidak difix sama Coach Indra Shafri, terutama di lapangan tengah. Lapangan tengah memang dirubah di pertandingan kali ini, tetapi masalah lain timbul, yaitu masalah fisik dan stamina. Dan kita tahu, gue ingin bandingkan, nggak apa-apa ya kita bandingkan. Di era Sintayong, kenapa Sintayong begitu sangat peka dengan fisik? Inilah yang terjadi. Timnas Indonesia sudah mempunyai ritme yang bagus, tapi tidak bisa mempertahankannya selama 90 menit. Kenapa? Fisiknya menurun. Makanya kemarin di Timnas U23, di Timnas U20 yang sebelumnya, gitu ya, kenapa fisik yang diutamakan oleh Sintayong? Supaya ketika Sintayong menerapkan taktik, itu dijalankan dengan sempurna, tanpa ada yang namanya penurunan fisik. Kelihatan loh. Cuma Donitri, Jens Reven, dan Kadek Arel yang masih stabil mainnya sampai 90 menit. Yaitu pun karena ketiganya sudah terbiasa. Donitri sudah merasakan pengalaman di senior, Kadek Arel sudah merasakan. Makanya mereka meskipun mainnya sosok aja, tapi 90 menit itu konsisten. Dia tidak ada jatuh-jatuhan, akurasi passingnya tetap benar gitu ya. Tapi sisanya udah mulai loss. Dan menurut gue ini adalah kesalahan Indra Shafri untuk gue. Karena dia punya waktu yang sangat banyak untuk menentukan pemain. Sebenarnya gue nggak berharap muluk-muluk di ajang ini. Tetapi permainannya sendiri tidak bisa dibanggakan gitu. Bukan cuma hasil. Kalau hasil misalkan kalah tapi permainan bisa dibanggakan, untuk gue fine-fine aja. Contoh, kita udah passing bener gitu ya, kita menciptakan banyak peluang, tapi karena mungkin kita apes atau tidak beruntung, itu kan bisa kita nilai juga kan sebagai penonton gitu ya. Tapi kan Indonesia juga tidak banyak peluang. Di 2 pertandingan ini tidak banyak peluang. Artinya ada pattern yang salah. Dan gue nggak terlalu ingin bahas di pattern begituan ya, itu biarkan pengamat itu yang menjelaskan. Gue kan di sini cuma sebagai netizen, cuma sebagai penonton yang gue bilang sebagai penonton gue tidak puas karena begitu jauh dari timnasnya era Sintayong, begitu jauh turunnya. Begitu. Gue harap banyak orang yang membuka mata. Supporter IQ 78 sudah membuka mata. Gue harap yang belum membuka mata, bukalah mata. Bahwa kalau ini terjadi terus, timnas akan kembali ke era kegelapan. Gue harap semua stakeholder yang terlibat di timnas U20 ini berbenah ya. Target tidak mungkin terpenuhi karena sudah tidak lolos, gitu ya. Gue harap semuanya berbenah. Dan gue harap ini juga tamparan untuk PSSI bahwa ya segini level dari grassroots dan pembinaan kita.
grassroots kita tuh levelnya segini. Gitu. Gue tuh jujur gue pengen membantu dalam perkembangan grassroots sepak bola Indonesia, tapi selama gue belum dikasih kesempatan untuk membantu, gue akan terus berbicara di konten gue. Gue harap konten gue ini bisa membantu gitu ya. Oke. Good luck untuk pertandingan nanti lawan Yaman. Bye.